Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah dan kita akan belajar lagi mengenal Kristus. Ya, pujian yang dinaikkan sebelum firman Tuhan cocok dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Karena berbicara kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin. Kasih Yesus yang membuat kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Itu sebabnya mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia dan terus menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Thomas yang bertemu dengan Yesus, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar pertemuan Saulus dengan Yesus. Jadi saya memberi judul khotbah saya, Saulus bertemu dengan Yesus. Ya, ketika musuh Kristus itu menjadi rasulnya Kristus. Bapak Ibu, ini satu hal yang sangat luar biasa. Tidak mungkin ini terjadi kalau bukan karena pekerjaan Yesus. Amin. Ini menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar. Bayangkan, dari seorang musuh, seorang yang ingin menghancurkan kekristenan, seorang yang melawan Kristus. Pada akhirnya menjadi Rasul Yesus Kristus. Percayalah, kalau saat ini kita menjadi anak-anaknya yang kekasih, kalau sekarang kita menjadi muridnya, kita menjadi pengikut Kristus, itu sepenuhnya karena anugerahnya. Amin. Karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih Kristus, kita tidak ada sebagaimana kita ada sekarang. Mari kita membaca, cukup panjang Bapak Ibu ya, ada 22 ayat. Kisah tentang pertobatan Saulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Mari kita menyimak ayat-ayat ini supaya kita bisa memahami betapa besarnya kasih Tuhan yang telah mengubah musuh menjadi rasulnya. Kita akan belajar bagaimana Yesus yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Dulu kita seterunya Allah, dulu kita memberontak, tetapi sekarang kita dijadikan anak-anaknya yang kekasih. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus
yang bernama Saulus, ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara mengenai seorang musuh Kristus, ya, menjadi rasul Kristus, Bapak Ibu. Berbicara mengenai orang-orang yang dahulunya menolak kekristenan dan menjadi pengikut Kristus. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat ada seseorang yang begitu keras hatinya. Seseorang yang begitu keras menolak Kristus. Sudah berkali-kali dia mendengarkan Injil, sudah berkali-kali dia mendengarkan firman, tetapi tetap saja menolak Kristus. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu atau mengenal seseorang yang semakin berhasil dalam hidupnya, dia semakin jauh dari Tuhan. Sebelumnya dia mungkin masih dekat-dekatlah dengan kekristenan. Tetapi lama-kelamaan dia meninggalkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengetahui ada orang-orang yang memusuhi gereja. Yang memusuhi anak-anak Tuhan, yang mengejek orang-orang percaya. Dan mungkin kita berpikir di dalam hati kita, orang yang seperti itu tidak mungkin bertobat. Orang yang seperti itu tidak mungkin diselamatkan. Mungkin saudara pernah mengatakan, mungkin di antara keluarga atau teman atau siapapun pernah berkata, orang ini enggak mungkin selamat, orang ini enggak mungkin bertobat. Karena dia begitu membenci Tuhan, membenci kekristenan, membenci Yesus Kristus. Tetapi luar biasa Bapak Ibu ya, Alkitab memberikan kepada kita satu contoh yang menghancurkan semua pemikiran kita itu. Yaitu Saulus dari Tarsus Bapak Ibu. Saulus yang berubah nama menjadi Paulus, sebelumnya dia adalah seorang yang membenci kekristenan, dia membenci Kristus. Dikatakan dia berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya. Tetapi justru Saulus yang membenci Kristus, yang ingin membinasakan kekristenan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Bukankah ini menyatakan kepada kita kasih Tuhan yang besar? Amin Bapak Ibu.
Dari seorang yang membenci, yang ingin menghancurkan kekristenan, dipakai oleh Tuhan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, kisah ini mengajar kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu keras hatinya yang tidak dapat dilembutkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga kita yang hatinya begitu keras. Bertahun-tahun kita mendoakannya, bertahun-tahun kita memberitakan Injil kepadanya. Tetapi tetap mengeraskan hatinya. Saya mau mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saudara sedang menggumuli, mungkin itu di keluarga inti saudara, atau teman, atau sahabat saudara. Tidak ada orang yang terlalu jauh yang tidak dapat dijangkau oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya, jangan pernah menyerah terhadap diri kita sendiri. Mungkin saudara merasa putus asa dengan diri sendiri. Aku kok tidak berubah-berubah ya, aku kok tetap baik. Atau saudara sudah mulai menyerah terhadap keadaan orang lain. Kok dia tidak mau berubah ya, kok tidak mau bertobat ya, gimana ya? Saudara, mari kita memandang kepada Yesus. Amin. Kalau Saulus, seorang yang dahulunya membenci Yesus, kalau Saulus yang dahulunya ingin membinasakan kekristenan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya, menjadi rasul baginya. Maka dia sanggup menolong kita dan menolong keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi untuk menerima anugerah keselamatan juga. Amin. Mari kita berharap kepada Yesus. Nah, dari apa yang kita baca tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu ya. Ini menjadi pembelajaran dan peneguhan bagi kita semua. Yang pertama, perhatikan bahwa ternyata manusia itu dapat sangat religius, tetapi tetap saja hidupnya memusuhi Allah, saudara. Maksudnya seperti ini, ada orang yang begitu taat beragama, tetapi tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, berkaitan dengan kekristenan, ada orang yang beragama Kristen. Ada orang yang rajin mengikuti ibadah-ibadah seperti sekarang ini, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada orang yang sangat religius, tetapi tidak mengenal Yesus dengan benar. Dan inilah yang kita lihat dari kehidupan Saulus, yang pada akhirnya menjadi Rasul Paulus itu. Bapak Ibu, Lukas membuka kisah pertobatan Saulus ini dengan gambaran yang sangat kuat. Saya membaca lagi ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Perhatikan, dia sedang di dalam kondisi membenci Tuhan Yesus, membenci orang-orang percaya. Ini bukan tindakan sesaat Bapak Ibu. Bahkan hatinya berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk mengancam. Untuk apa? Untuk membunuh. Bahkan dikatakan oleh Ananias, kejahatannya terlalu besar orang ini Bapak Ibu. Seluruh tenaga Paulus, seluruh pikiran Paulus, pengaruhnya itu diarahkan untuk menghancurkan gereja. Bahkan ia meminta surat kuasa dari imam besar agar dapat menangkap orang-orang percaya sampai ke kota Damsyik. Dan yang mengejutkan bagi saya, seharusnya bagi kita juga Bapak Ibu, ia itu bukan seorang penyembah berhala loh. Dia seorang Yahudi yang menyembah Yahweh. Yahweh juga adalah Allah kita. Allah yang ditulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Dia seorang yang beribadah kepada Allah. Dia bukan seorang penyembah berhala. Saulus juga bukan seorang penjahat jalanan Bapak Ibu. Dia seorang rohaniwan. Dia seorang yang hidup di dalam ketaatan kepada hukum Taurat. Kalau saudara membaca di dalam beberapa bagian kitab suci, pada masa mudanya dia dididik oleh Gamaliel, seorang guru Taurat yang sangat-sangat dihormati pada zamannya.
Dia berasal dari suku Benyamin. Dia salah satu anggota Sanhedrin. Bapak Ibu, pemimpin agama Yahudi hanya ada 70 orang. Dan dia salah satunya Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang sangat teliti menjalankan hukum Taurat. Bahkan karena semangatnya saudara, dia melawan kekristenan. Secara lahiriah, Paulus adalah contoh seorang yang sangat religius. Seorang yang sangat taat beragama. Tetapi di hadapan Allah, dia menjadi musuh Kristus. Di hadapan Allah dia membenci umatnya, membenci kekristenan. Nah disinilah kita belajar Bapak Ibu bahwa seseorang itu dapat sangat religius, sangat beragama, rajin beribadah, tetapi sangat jauh dari Allah. Tidak hanya jauh, tetapi bahkan memusuhi Allah. Hati-hati Bapak Ibu, ada orang-orang yang seperti itu. Dan jangan sampai itu adalah saudara dan saya. Amin. Jangan sampai saya pendeta, saya berkhotbah setiap minggu, bahkan minggu ini saya sudah berkhotbah lebih dari 7 kali. Jangan-jangan hati saya jauh dari Allah. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata agama itu tidak selalu membawa orang kepada Yesus Bapak Ibu. Banyak orang menganggap orang yang religius adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi justru kita melihat kenyataan yang berbeda. Pada zaman Yesus, orang-orang yang menolak Yesus, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Farisi. Kebanyakan dari mereka adalah para ahli Taurat, saudara. Dengan keras mereka menolak Yesus. Ketika Yesus datang kepada mereka, mereka tidak mengenalinya. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, ayat yang ketiga dia datang kepada umatnya, tetapi umatnya tidak mengenal mereka. Orang-orang Farisi tidak mengenal Yesus. Ahli Taurat tidak mengenal Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Mereka terlalu religius, tetapi tidak mengenal pribadi Sang Juru Selamat itu. Mereka menyelidiki kitab suci, tetapi tidak mengenal Yesus. Ini bahaya Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Perhatikan ayat ini. Ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ada orang yang percaya kitab suci, membaca kitab suci, mempelajari kitab suci, tetapi menolak Yesus. Saya percaya itu bukan saudara dan saya. Amin. Amin. Semua kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bapak Ibu, ini tragedi Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang seperti itu. Kita banyak tahu tentang kitab suci, banyak tahu tentang Allah, tetapi kita tidak mengenal Allah secara pribadi. Makanya saudara, mengenal kebenaran itu sangat penting. Amin. Semangat saja tanpa kebenaran itu berbahaya Bapak Ibu. Saulus ini bukan orang yang malas loh ya. Dia seorang pelajar hukum Taurat. Dia seorang pembelajar yang sangat luar biasa. Dia bersemangat menjalankan hukum Taurat. Dia pemimpin agama. Tetapi semangatnya dalam beragama, semangatnya di dalam membenci kekristenan itu tidak didasari oleh pengertian yang benar. Coba kita baca Roma 10 ayat yang kedua. Paulus berbicara tentang orang-orang Yahudi yang bersemangat ya. Roma 10 ayat yang kedua. Perhatikan Bapak Ibu ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
Makanya menjadi Kristen itu harus bertumbuh di dalam pengertian yang benar akan firman Allah. Amin. Jadi Kristen itu harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, pengenalan akan firman. Tapi dunia sekarang maunya khotbah yang simpel, yang praktis, yang motivasional. Bapak Ibu tadi merasa lelah enggak membaca 22 ayat? Capek enggak baca 22 ayat? Cik Dawon nih Doni milih ayat. Mbok situ ayat lu dijelasno gitu loh. Moco sampai 22 ayat. Saya belum baca satu perikop, saudara. Capek enggak baca 22 ayat? Kalau capek bagaimana kita punya pengertian Bapak Ibu ya? Atau ada yang tidak baca? Halo? Semangat tanpa pengertian yang benar, itu bahaya. Tidak hanya sia-sia Bapak Ibu, tetapi bisa menyesatkan kita, menghancurkan kehidupan kita. Saulus berpikir bahwa dia bekerja untuk Allah. Saulus berpikir bahwa dia membela Allah, padahal dia sedang melawan Allah, Bapak Ibu. Ini orang yang semangat tanpa pengertian. Makanya mari kita jadi Kristen yang memiliki hikmat Allah. Amin. Saulus sedang berpikir, sedang membersihkan agama Yahudi dari kesesatan, tetapi dia sedang melawan pekerjaan Roh Kudus pada waktu itu. Bapak Ibu, kesalehan yang tidak didasari oleh kebenaran firman, kesalehan yang berpusat kepada diri sendiri menjadikan kita musuh Allah. Paulus bukan kurang semangat, tetapi dia tidak punya pengertian. Pada akhirnya semangatnya bukan semangat membela Allah atau memuliakan Allah, justru melawan Allah dan melawan pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, kisah Saulus tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi itu juga terjadi sekarang ini Bapak Ibu ya. Ada banyak orang yang mengaku percaya, ada banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Kalau ditanya Tuhanmu 3 ya, kita nggak tahu mau jawab apa. Kita ini tidak bisa memberikan pertanggungjawaban pada iman kita. Ada orang yang aktif melayani bertahun-tahun, tetapi tetap mengalami kekosongan rohani. Ada orang yang punya jabatan tinggi di gereja, mungkin mengenal doktrin, tetapi hatinya tetap jauh dari Kristus. Ini seperti yang terjadi dengan Paulus Bapak Ibu. Lebih bahaya lagi kalau kita semangat melayani, tetapi sesungguhnya kita melawan Allah. Kita tidak memberitakan Injil yang benar, kita tidak memberitakan iman yang sejati, kita tidak memberitakan kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada banyak orang yang melayani bukan karena mau memuliakan Kristus, tetapi melayani untuk kepentingannya sendiri. Melayani untuk mendapat jabatan, melayani untuk mendapatkan pengaruh, melayani untuk mendapatkan kelompok yang besar, melayani demi kemasyhuran organisasi, tanpa sadar Kristus tidak menjadi pusat pelayanannya. Mari Bapak Ibu kita waspada. Mari kita belajar introspeksi diri. Yang penting bagi kita adalah bukan soal apakah kita sudah lama menjadi orang Kristen, apakah kita rajin ke gereja atau tidak. Tetapi masalahnya, apakah selama ini kita sungguh-sungguh mengenal Yesus atau tidak. Amin Bapak Ibu. Apakah pelayanan saya lahir dari kasih kepada Tuhan, lahir dari kecintaan kita kepada kebenaran firman, atau hanya sekedar rutinitas saja? Apakah semangat kita dalam beribadah, apakah semangat kita dalam melayani dipimpin oleh kebenaran firman atau hanya oleh kepentingan kita sendiri? Apakah saat ini kita sedang membangun kerajaan Allah atau kita sedang membangun kerajaan kita sendiri?
Bapak Ibu, kisah Saulus mengingatkan kita. Semua aktivitas keagamaan, bahkan semangat kita tanpa Kristus tidak hanya menjadi sia-sia, tetapi bisa berbahaya. Amin. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, kita hidup untuk melayani Kristus, memuliakan Kristus, maka semangat kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, jangan hanya menjadi sekedar religius, sudah puas KTP Kristen, sudah puas tiap minggu ke gereja, sudah puas ikut kegiatan pelayanan. Jangan, tapi mari uji diri kita sendiri. Apakah kita mengenal Yesus dengan benar? Apakah kita memiliki hubungan yang benar dengan Dia? Apakah kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan? Apakah kita melayani karena kita mengasihi Tuhan? Dan apakah kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Itu yang paling penting. Saya tidak akan bosan mengingatkan kita pada Matius pasal yang ke-7. Pada hari-hari terakhir banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu sekalian. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari Bapak Ibu, jangan menjadi sekedar religius, tapi jadilah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah yang benar. Inilah yang saya usahakan Bapak Ibu ya. Inilah yang kita usahakan bersama-sama. Kita tidak mau hanya sekedar menjadi orang yang taat beragama, tetapi kita menjadi orang yang hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Kristus itu yang mengambil inisiatif untuk menemui orang berdosa. Ini yang saya katakan tadi adalah kasih Yesus yang luar biasa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih itu dimulai dengan inisiatifnya untuk menemui orang yang berdosa Bapak Ibu. Kalau di bagian pertama tadi kita menunjuk betapa jauhnya Saulus dari Kristus. Betapa Saulus membenci kekristenan. Tetapi di bagian kedua ini kita akan melihat betapa besarnya kasih Kristus kepada orang berdosa. Betapa besarnya kasih Kristus kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Inilah yang menghibur kita orang-orang percaya. Yesus memilih untuk menemui Saulus. Yesus memilih untuk menjadikan Saulus rasulnya. Dan ketika dia melakukan itu, Saulus tidak sedang bertobat Bapak Ibu ya. Saulus tidak sedang berdoa. Saulus tidak sedang mencari Tuhan. Sebaliknya ia sedang melakukan perjalanan menuju ke Damsyik untuk mengancam, untuk membunuh para pengikutnya. Untuk membinasakan kekristenan. Secara manusia tidak ada satupun tanda bahwa Saulus itu akan berubah. Tidak ada tanda Bapak Ibu. Namun justru pada saat itulah Yesus bertindak. Yesus menemui Saulus. Lihat kita membaca tadi dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bapak Ibu, inilah perjumpaan yang sangat luar biasa dengan Yesus dan ternyata perjumpaan itu tidak terjadi atas usaha Saulus. Perjumpaan itu terjadi karena Yesus yang berinisiatif untuk menolong Saulus. Amin. Karena Yesus yang berinisiatif untuk menyelamatkannya. Karena Yesus yang berinisiatif untuk menjadikannya rasul. Nah, perhatikan kata tiba-tiba Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada rencana Bapak Ibu ya.
Ini murni inisiatif Allah. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa keselamatan selalu dimulai dari Allah yang mencari manusia. Amin. Bukan dimulai dari usaha manusia. Bukan karena kita yang menemukan Allah. Tetapi Allah yang mencari kita. Allah yang menemukan kita. Seperti kisah Sakius. Bukan Sakius yang menemukan Yesus. Tetapi Yesus yang menemukan Sakius. Hai Sakius, turunlah sebab aku mau menumpang di rumahmu. Kalau Yesus tidak berkata seperti itu, Saulus tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengalami keselamatan. Demikian juga dengan Saulus. Saulus tidak akan pernah mengalami keselamatan kalau bukan Yesus yang berinisiatif untuk menyumpai dia. Amin Bapak Ibu. Percayalah. Kalau Bapak Ibu sekarang percaya Yesus karena Allah yang mencari dan menemukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini anugerah. Ini berkat yang terbesar. Bukan karena kebaikan kita. Kalau saya ingat-ingat kehidupan saya sendiri, siapakah saya? Tetapi Allah mencari saya. Allah menemukan saya. Allah mengangkat saya, menganugerahkan saya iman. Memberikan kehidupan yang kekal. Dan Allah berkenan memakai saya untuk menjadi alat di tangannya untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan firman. Bapak Ibu, sejak kejadian, kitab kejadian, pola ini sudah terlihat. Ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, mereka tidak mencari Allah. Adam dan Hawa bersembunyi. Adam dan Hawa takut ketika Allah berjalan di tengah-tengah hari sejuk, mereka bersembunyi. Justru Allah yang mencari Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan Allah tidak tahu posisi Adam di mana. Tetapi Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya yang besar kepada Adam dan Hawa. Amin Bapak Ibu. Nah demikian juga dalam perjanjian baru. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 Yesus berkata, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini kebenaran yang harus kita pahami. Bapak Ibu, jangan bersemangat ke gereja, bersemangat melayani karena saudara ingin diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita bersemangat beribadah, bersemangat melayani karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Ini kebenaran. Makanya pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu tidak berat. Karena kita sudah menerima keselamatan dan menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Ibadah itu bukan beban, tetapi sukacita. Alkitab mengatakan, kalau kita mengasihi Allah, bukan untuk supaya Allah mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita mengasihi Allah karena Dia telah memberikan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu, inilah Injil. Injil itu bukan manusia yang berhasil mencapai Allah. Itu mah agama. Injil adalah Allah yang turun mencari manusia. Ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus mati ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita menjadi seterunya Allah. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita semua bahwa kasih karunia Allah itu selalu mendahului respon kita. Bapak Ibu, tanpa kasih karunia Allah, Sakius tidak mungkin merespon Yesus. Sakius tidak mungkin memberikan separuh hartanya untuk orang miskin. Sakius tidak mungkin percaya dan mengembalikan uang yang diperas dari orang lain 4 kali lipat, tidak mungkin. Kasih karunia itu mendahului respon. Saya nggak mungkin ada di tempat ini, tidak mungkin saya ada di belakang mimbar ini berkhotbah kalau Tuhan tidak pertama-tama memberikan kasih karunia kepada saya. Amin. Bapak Ibu Saudara nggak mungkin ada di gedung gereja ini memuji Yesus, menyembah Yesus, mendengarkan firman kalau tidak menerima kasih karunia Allah terlebih dahulu. Banyak orang yang berpikir
harus jadi baik dulu baru datang kepada Allah. Harus bertobat dulu baru menerima keselamatan. Tidak Bapak Ibu. Menerima kasih karunia Allah, baru kita mengalami pertobatan. Amin. Siapa yang bisa bertobat tanpa Allah? Gak ada. Paulus gak akan bertobat kalau tidak ditemui oleh Yesus. Paulus tidak akan bertobat kalau tidak berjumpa dan dijatuhkan oleh Yesus dengan cahaya kemuliaannya yang luar biasa. Saudara nggak akan bertobat kalau Tuhan tidak menjumpai saudara. Amin Bapak Ibu. Saya nggak akan bertobat, saya nggak akan melayani Tuhan saat ini kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya kepada saya. Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Allah. Justru Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih karunia selalu lebih dahulu daripada pertobatan. Bukan pertobatan yang membuat Allah mengasihi kita, tetapi kasih Allah yang menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Kasih Allah yang menuntun kita kepada keselamatan. Kasih Allah yang menuntun kita kepada kehidupan yang baru. Itu sebenarnya kita menyanyi kasih Yesus mengalir dalamku. Bapak Ibu menyanyi dengan penuh syukur. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kalau Allah nggak setia menyertai kita, nggak setia menolong kita, kita nggak akan bertahan sampai hari ini. Kita berkata, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh rohmu, kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini kebenaran. Dan yang menarik Bapak Ibu, Allah, maksud saya Yesus Kristus, dia mengenal Saulus. Ya, ketika dia menjumpai Saulus, dia memanggil Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Bapak Ibu, menarik sekali. Mengapa Yesus memanggil nama Saulus 2 kali? Kok enggak cukup Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Enggak. Yesus memanggil 2 kali, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu dalam Alkitab, memanggil nama sampai 2 kali, itu menunjukkan kasih. Memanggil nama 2 kali, itu menunjukkan perhatian. Memanggil nama 2 kali, itu menunjukkan kedalaman hubungan Bapak Ibu. Ini bukan kebetulan, saya enggak ngomong sembarangan. Coba Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 22 ayat 11. Abraham itu dipanggil namanya 2 kali. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-11. Lihat itu. Ketika Abraham hendak membunuh anaknya sebagai korban, lalu ia berfirman, ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Bayangkan dipanggil 2 kali, Abraham, Abraham. Saudara, Allah itu mengenal nama saudara. Amin. Allah mengenal nama saya. Ketika Musa, ya, dia hendak mendekati semak yang menyala itu, Allah tidak mau Musa melanggar kekudusan Allah. Maka Allah memanggil Musa, Musa, jangan mendekat. Lepaskan kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Ini tanda kasih. Dia tidak berkata, Musa enggak, tapi Musa, Musa. Haleluya Bapak Ibu. Saya yakin waktu pertobatan saya Tuhan panggil saya, Doni, Doni gitu ya. Haleluya Bapak Ibu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Dan gak hanya sekali loh Bapak Ibu. 2 kali dipanggil. Ingat ketika Allah menasihati Marta. Marta, Marta. Kenapa engkau menyusahkan diri? Dengan urusan teh, kopi dan lain sebagainya.
Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia duduk di kakiku. Amin Bapak Ibu. Ketika dia memanggil Simon, pada waktu Simon hendak dipulihkan, Simon, Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? 2 kali dipanggil Bapak Ibu. Dan ketika dia memanggil Saulus, 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 menarik sekali. Karena Allah mengenal pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya, mari kita percaya, Yesus mengenal kita pribadi lepas pribadi. Dia mengenal pergumulan kita hari ini. Dia mengenal kesusahan di dalam hati kita. Dia melihat air mata kita Bapak Ibu. Bahkan dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Makanya ketika datang kepada Yesus, datanglah dengan hati yang terbuka. Amin Bapak Ibu. Datanglah dengan iman. Orang mungkin boleh mengatakan, Saulus betapa banyaknya kejahatannya. Waduh. Dia datang untuk mengancam dan membunuh. Tetapi Yesus punya pandangan yang berbeda. Pandangan yang penuh belas kasihan. Dan yang menarik lagi, ketika dia ditanya oleh Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Yesus tidak mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Tidak. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara bahwa kita memiliki persatuan dengan Yesus. Bapak Ibu, kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Kita ini satu dengan Kristus. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kalau Bapak Ibu sedang menderita hari-hari ini, jangan merasa sendiri. Saya ikut menderita karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan lebih dari itu, Tuhan ikut merasakan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika jemaat dianiaya, dia teraniaya. Ketika jemaat dibenci, kita membenci dia saudara. Orang-orang itu membenci dia. Ini ajaran yang sangat penting. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita orang-orang percaya. Bahwa sesungguhnya kita adalah milik Kristus. Kita adalah tubuhnya, dia adalah kepala kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, itu terjadi dan dialami oleh Kristus. Dia adalah imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu, seringkali kita merasa sendiri tatkala kita mengalami pergumulan. Seringkali ketika difitnah, kita merasa ditinggalkan, tapi ingat, Yesus sang kepala gereja merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Tidak ada air mata kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan kita yang tidak dirasakannya. Saulus merespon Tuhan dengan begini, siapakah engkau Tuhan? Saudara, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Saulus yang merasa mengenal Tuhan, ternyata dia tidak kenal apa-apa tentang Tuhan. Selama ini pengenalannya akan Tuhan itu salah semuanya. Bapak Ibu jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Amin. Karena itu berdampak sangat luar biasa. Mari kita mengenal Yesus dengan benar. Seperti apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Bapak Ibu, mari. Yesus datang untuk mengasihi. Yesus datang untuk menyelamatkan. Tidak ada satu pribadi pun yang terlalu berdosa, yang terlalu jahat, yang terlalu jauh, yang tidak dapat diselamatkan oleh Tuhan. Makanya jangan putus asa terhadap dirimu sendiri. Dan jangan putus asa terhadap orang-orang yang saudara kasihi. Amin. Amin. Ada yang stres dengan anak-anak. Oh anakku ini pusing aku. Tak kuat engkau. Remeklah. Tetap berdoa. Tetap percaya. Ada waktunya Tuhan bekerja. Amin. Mungkin ada istri-istri yang stres dengan suaminya.
Ada suami-suami yang stres dengan istrinya, atau mungkin anak-anak yang stres terhadap orang tuanya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau. Tidak ada yang terlalu jahat yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Percaya saja, doakan saja. Dan saya terus berdoa untuk jemaat. Ya. Saya tahu ada beberapa yang mulai keluar kandang. Saya doakan saja, saya doakan saja. Saya percaya ada waktunya Tuhan akan bekerja. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Perjumpaan dengan Kristus itu menghancurkan kesombongan manusia. Saudara, kalau kita benar-benar mengenal Yesus, maka hancur semua kesombongan kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan dari hidup kita. Semua yang kita punya adalah pemberian Allah. Amin. Kalau kita masih bisa bernafas sampai hari ini, semua karena anugerah Allah. Tidak ada orang yang dapat bertahan berdiri di hadapan Allah kalau tanpa anugerah Allah. Saulus, seorang ahli Taurat, seorang Farisi dari suku Benyamin, salah satu pemimpin Yahudi dari 70 orang pemimpin, punya kuasa penuh untuk menangkap orang-orang percaya. Tetapi ketika berjumpa dengan kemuliaan Yesus, maka dia jatuh ke tanah, tersungkur Bapak Ibu. Makanya bangsa Israel, dia berbicara kepada Musa, Musa, kiranya engkau yang menjadi pengantara antara kami dengan Tuhan. Sebab siapakah yang dapat berdiri di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena anugerah Allah yang memperkenan kita berdiri di hadapannya. Saulus orang yang merasa paling benar, kini tersungkur di hadapan Yesus. Saulus yang melawan Yesus, tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan matanya menjadi buta Bapak Ibu. Mengapa Tuhan membutakan matanya? Ini bukan sekedar mujizat, ada makna rohani yang sangat dalam. Selama ini Saulus merasa melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Padahal dia buta secara rohani. Dia tidak bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang matanya dijadikan buta untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa dia lemah. Bahwa dia tidak berdaya. Bapak Ibu hati-hati dengan kesombongan rohani. Ada orang yang berpikir, aku bisa hidup sampai sekarang karena aku punya uang. Karena aku punya kekuatan, punya kesehatan. Karena aku punya pendukung, aku punya banyak. Dekengan pusat katanya gitu saudara. Saudara, kalau kita boleh ada sampai sekarang semua karena Tuhan masih mengizinkan kita berdiri. Amin. Orang yang sombong itu merasa gak butuh Tuhan. Saudara, kalau saudara gak baca Alkitab, saudara sombong loh. Kalau saudara gak berdoa, saudara sombong. Kalau saudara gak beribadah, saudara sombong. Merasa tidak butuh Tuhan. Merasa tidak butuh firman. Merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Merasa bisa hidup tanpa firman. Mari kita merendahkan diri kita dan datang ke hadapan Tuhan dengan doa permohonan dan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Lihat, Saulus dihancurkan terlebih dahulu, baru dia dapat dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, seringkali Tuhan itu mengizinkan dalam hidup kita ada kegagalan. Supaya kita enggak membanggakan diri kita. Ada kalanya Tuhan itu menghancurkan kita, membuat kita kehilangan banyak hal. Mengizinkan penderitaan, menutup pintu-pintu yang seharusnya kita ingin itu terbuka. Kenapa? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Supaya kita datang kepada Yesus. Bapak Ibu, orang yang masih merasa bisa, merasa kuat, merasa mampu, dia enggak akan datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan sewaktu-waktu menghancurkan kita dalam arti, maksud saya mengizinkan adanya penderitaan, menutup semua pintu-pintu, semua jalan. Dia mau kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Tidak berarti bahwa Allah membenci kita Bapak Ibu. Tetapi supaya kita sadar diri. Dan kita mau datang kepada Yesus. Kita mau datang kepada Sang Juru Selamat itu. Malam hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa dalam pergumulan yang berat. Merasa mungkin sudah hancur. Merasa mungkin tidak ada jalan keluar. Jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan tidak membenci kita. Tuhan sedang menghancurkan kesombongan kita. Dia sedang membentuk kita. Supaya dengan rendah hati kita mau datang kepadanya. Amin. Amin. Supaya kita mencari Tuhan. Ya, bukankah itu pengalaman setiap kita? Ya, saat kita punya segala sesuatu, punya kesehatan, punya apapun juga, berdoanya, yes, ala kadarnya kan begitu ya. Tapi kalau ada pergumulan baru, Tuhan tolong saya, sampai nangis berjam-jam, Tuhan tolong saya. Kadang saking beratnya saudara, sampai telungkup doa nangis. Coba lo nggak ada masalah. Seharusnya ada masalah, nggak ada masalah, kita sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Jangan tunggu dihancurkan. Ya, baru kita datang kepada Tuhan. Jangan tunggu kita mengalami kesesakan. Baru kita datang kepada Tuhan. Tapi mari kita menyadari siapa kita, keterbatasan kita. Dan bahwa kita butuh Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Dan yang keempat Bapak Ibu, Kristus itu tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memberikan panggilan yang baru. Ini luar biasa. Kita melihat bagaimana Tuhan mengutus Ananias untuk menemui Saulus. Untuk apa? Untuk menolong Saulus. Untuk memulihkan penglihatannya. Untuk menyatakan panggilan Allah atas hidupnya. Dia memberikan panggilan baru. Bahkan supaya Saulus penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ini hal yang sangat luar biasa. Pada awalnya Ananias keberatan. Tuhan, bukankah dia orang yang sangat jahat? Tuhan, dia orang yang berbahaya. Mungkin kalau zaman sekarang, Ananias pergi ke jalan yang namanya lurus, jalan lurus. Di situ ada seorang yang tinggal di rumah siapa? Simon ya. Namanya Saulus dari Tarsus, dia sedang berdoa. Dia sedang melihat penglihatan. Bahwa seorang yang namanya Ananias akan datang masuk ke rumah itu dan menumpangkan tangan supaya dia bisa melihat lagi. Lalu kata Ananias begini, enggak bahaya tah. Bahaya Tuhan, ini pengancam, ini pembunuh. Ini datang untuk menangkapi kami. Tapi perhatikan Bapak Ibu, bagi manusia Saulus itu ancaman. Tetapi bagi Tuhan, Saulus alat pilihan di tangannya. Amin. Saudara, mungkin saudara dulu pernah menjadi ancaman bagi orang lain. Tetapi bersama dengan Tuhan, saudara akan dipakai untuk kemuliaannya. Amin. Kasih karunia Allah itu mengubah identitas Saulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari seorang musuh menjadi rasul. Dan dia juga mengubah identitas saudara dan saya. Dari seorang berdosa, seorang pemberontak, menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak Allah. Menjadi tubuhnya. Ini anugerah yang sangat besar. Bapak Ibu, kasih karunia Allah melampaui kegelapan masa lalu kita. Kasih karunia Allah memberikan identitas baru kepada kita. Kasih karunia Allah memberikan panggilan baru kepada kita. Amin. Mari jangan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sekarang identitas kita baru di dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu kita. Dan menjerat kita dengan masa lalu kita.
Di dalam Yesus kita punya identitas baru. Di dalam Yesus kita punya awal yang baru. Di dalam Yesus kita punya kehidupan yang baru. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Pas kurang 5 menit. Orang yang sungguh bertemu dengan Kristus akan menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Orang yang sungguh-sungguh menikmati anugerah keselamatan pasti akan menjadi saksi bagi Kristus. Kita membaca di ayat yang ke-20 dan 22. Tidak lama setelah menerima anugerah Allah, tidak lama setelah bertobat, Saulus memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia yang dahulunya membenci Yesus, sekarang dia memberitakan Yesus, membela Yesus, membuktikan Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu, perubahan itu sungguh sangat nyata, sehingga orang-orang menjadi heran. Bukankah ini dia yang memusuhi kekristenan? Bukankah ini dia yang dulu ingin menghancurkan kekristenan? Tapi sekarang kenapa malah memberitakan Yesus, malah membuktikan Yesus anak Allah? Bapak Ibu, perubahan hidup tidak bisa dibantah. Amin. Amin. Dulu ada orang yang berkata seperti begini sama saya, "Hah, Doni jadi pendeta?" Bener tah? Gitu. Tapi orang tidak bisa membantah perubahan hidup saya. Saudara, kalau berargumentasi, argumentasi bisa dibantah. Tapi perubahan hidup tidak bisa dibantah. Dan Paulus yang berubah itu, saudara, dia menjadi saksi, dan saksi yang paling kuat itu adalah perubahan hidup kita. Amin. Ya, dulu pertama saya kembali ke kampung saya, semua pada penasaran. Pengen lihat saya, bukan karena saya tambah ganteng, bukan. Tapi mosok sih bener Doni jadi pendeta. Penasaran mau dengar khotbah saya, saudara. Setelah tahu saya berubah, saya melayani, wala lele. Tahu lele, saudara? Orang Jawa itu, le itu, wala nak. Ternyata kamu dipakai Tuhan ya. Disalami, dipeluk, dicium. Wala lele, bukan lele goreng, saudara. Siapa nyangka seorang Doni jadi pelayan Tuhan? Itu semua karena kasih karunia Allah. Siapa nyangka yang musuh menjadi pelayan, saudara. Dan malam hari ini, kalau kita ada sebagai milik Kristus, saudara melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Allah. Amin Bapak Ibu. Mari, ada beberapa hal yang mau saya teguhkan lagi. Agama tanpa Kristus tidak menyelamatkan. Bapak Ibu, semangat saja tidak cukup. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran. Harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan inilah yang kita upayakan. Firman diberitakan supaya kita bertumbuh. Bapak Ibu, keselamatan itu bukan inisiatif kita. Keselamatan itu inisiatif Allah. Keselamatan itu pekerjaan Allah. Kalau kita sekarang jadi anak-anak Allah semua karena anugerah Tuhan. Bukan Saulus yang mencari Yesus, tetapi Yesus yang mencari Saulus dan menyelamatkan Saulus. Bukan kita yang menemukan Allah, tetapi Dia yang menemukan kita. Tuhan kalau mau memakai kita, Dia akan menghancurkan kesombongan kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin malam hari ini Bapak Ibu merasa dihancurkan, mengalami pergumulan yang berat sampai tidak berdaya. Allah tidak membenci Bapak Ibu Saudara. Allah sedang membentuk karakter Bapak Ibu Saudara. Allah sedang mengingatkan saudara, tanpa Yesus saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Kristus itu memberikan identitas yang baru, panggilan yang baru. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, diselamatkan, kita pasti akan menjadi saksi pertama-tama melalui perubahan hidup kita. Dan yang kedua melalui kesaksian kita. Amin.
Amin. Mari kita mengucap syukur. Mari sama-sama kita beri.